Halo guys, ya jadi kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri, dan ya sekarang kita lihat ya, ini adalah perjalanan gold ya menuju ke bagian QM yang atau gap yang ada di bagian atas sini teman-teman sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang kemarin itu dia sempat naik sampai ke 3357 yaitu kenaikan tertingginya. Kemudian dia turun ya ke level harga closingnya itu di 3338 gitu. Well, kalau kita lihat ya dari yang sebelumnya, analisa yang dari hari Minggu ya untuk hari Senin dan juga Selasa kemarin itu kan ada saya infokan juga ke kalian ya, kalau di atas 330 lebih baik cari pijakan buy ya, FVG buy, atau kalau mau sell tunggu ada QM yang terbentuk gitu. Nah ini untuk 1 hours kalau kita perhatikan begitu dia break ya di atas 330 ya, di atas ini kurang lebih di level ini teman-teman ya, ini dia naik lanjut sampai ke 357 ya, ini area resisten. Kemudian dia turun dan sampai saat ini dia masih ranahnya kalau saya perhatikan ini masih sideways gitu. Jadi kalau kalian ada dapat buy kemarin, congrats untuk kalian semua ya. Kalau kemarin sih sebenarnya saya ada nunggu di area sini gitu ya. Ini bagus banget sebenarnya di area sini nih, rapi, super duper rapi, tapi ternyata kita belum, rezeki saya dan belum dapat gitu, kita belum dapat sama sekali untuk di area sini. Jadi memang kita ngejar FVG untuk ngebuy teman-teman, dan puji Tuhannya teman-teman ada beberapa yang dapat buy juga di tengah jalan. Cuma well is worth it karena kita entry berdasarkan dengan SOP, yaitu menggunakan fair value gap gitu. Nah ini saya mau kasih tahu sedikit, kalian kan sering tanya apa itu liquidity itu gimana sih ya. Nah liquidity kalian perhatikan di bagian sini. Nah ini ada liquidity guys. Nah ini liquidity inilah yang memang kita ambil ya sebagai area target entry kita kalau memang in case kita punya entry di bagian bawah sini gitu, atau kalau kita punya entry di atas. Nah target liquidity bawah yang kita ambil, liquidity terbentuk dari swing high atau swing low yang ada di dalam market structure ya teman-teman ya, dalam satu periode tertentu gitu. Jadi tergantung nih kalian pakai time frame berapa. Cuma kalau saya personal, saya suka pakai personal time frame 1 jam, 15 menit sama 5 menit, atau bisa di switch ke 4 jam juga gitu teman-teman. Nah kemudian ya, sebelum kita bahas ini lebih lanjut lagi, ini kan untuk yang higher time frame ya. Sekarang kita juga tahu nih kalau ini ada chart segala macam terbentuk gitu. Nah ini sebenarnya udah saya briefing juga ke learning center gitu ya teman-teman ya, ke bagian learning center. Cuma belum saya briefing ke kalian, jadi saya mau briefing ke kalian untuk di YouTube channel ya Juna Trading ID teman-teman gitu. Lanjut lagi, kita mau bahas mengenai open interest data dulu gitu. Jadi untuk OI data ini kalau yang learning center ya dia sudah update, public juga udah update, kalian dengan cek aja untuk public channel teman-teman ya. Untuk open itu di 3340, artinya di bawah 3340 dia potensi untuk ngejar 3320, 3310, 3300 sampai 3280 gitu. Di atas 3340 dia ada potensi ngejar 3350. Nah di atas 3350 ini adalah area battle ya, artinya gini, 3350 itu jadi area yang memang jadi potensi atau watch zone untuk beberapa market maker. Jadi kalau di atas 3350 dia ada potensi untuk nge-sweep lagi ke atas atau lanjut ke atas itu di 3370, kemudian 3385, 3400 atau di 3415 sebagai kenaikan tertinggi dia untuk hari ini gitu. Nah, artinya kalian bisa targetin untuk di sini, atau kalau kalian mau nge-sell, kalian bisa tunggu dulu di area yang memang sudah kita tandain di open interest data. Itu di 3370, 3385 ini, 3400 sama 3415 ini kalian bisa colong-colong atau scalping sell di area ini, teman-teman, gitu. Oke, tapi kalau dia turun lagi, kalian bisa tunggu area support yang dihasilkan dari open interest data ini di bagian putnya itu di 3320, 3310, 3300 sama 3485, 3280 gitu. Ini kalau kalian mau scalping buy. Tapi kalau kalian punya sell, kalian bisa targetin di level harga yang tadi ya, yang di bawah sini gitu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah cara kerja ya dari OI data gitu. Jadi sebagai intraday trade ya gitu untuk patokan. Nah seperti ini kalau di learning center ini kan saya juga sempat ngebagiin kok gitu, saya sempat ngebagiin di bagian sini ya untuk open interest data
kayak kemarin malam. Nah ini ya teman-teman ya gitu. Kemarin saya belum sempat update karena memang ada beberapa kegiatan yang memang agak bentrok ya, jadi memang belum sempat update, jadi saya baru update untuk hari ini teman-teman. Nah ini ada ringkasan, kemarin ada Powell juga jam 9 malam ya, ini kalian bisa baca ya. Untuk Powell intinya adalah di sini kesimpulannya, the Fed masih menahan suku bunga atau sambil memantau data inflasi dan tenaga kerja secara hati-hati ya. Well, ini adalah sesuatu yang tidak baru lagi ketika Powell memegang selama dia memegang kendali akan terus berhati-hati memegang suku bunga, terutama ya memangkas suku bunga atau menaikin suku bunga, dia selalu hati-hati teman-teman gitu. Kemudian pemangkasan di Juli masih dalam kemungkinan terbuka tergantung dari data ekonomi. Jadi data ekonomi itu kan akan dirilis ya dimulai di minggu ini kan udah bulan Juli awal gitu teman-teman ya. Nah ini di hari minggu pertama ini itu ada NFP atau tenaga kerja gitu. Kemudian minggu kedua itu ada CPI, lalu nanti baru ada report mengenai FOMC. Nah itu baru yang akan bahas mengenai pemangkasan suku bunga gitu teman-teman. Jadi dia mau tunggu dulu data inflasi bagaimana, terus data tenaga kerja bagaimana gitu ya teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh Powell itu sendiri gitu sebelum dia mengambil keputusan untuk mau nggak sih dia memangkas suku bunga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu di sini kebijakan the Fed ya sangat bergantung pada data, bukan tekanan politik sebenarnya ya. Ini adalah suatu kritikan ya untuk Presiden US yang menekan-nekan terus-menerus ya si Powell untuk menurunkan suku bunga. Jadi yang kesimpulan bagian nomor 3 ini emang sangat interesting ya gitu. Dia menekankan kalau ya mau dia ditekan bagaimanapun dia akan tetap bersifat independen ya, sehingga dia tidak akan bergantung dengan tekanan kanan kiri ya. Jadi dia mau benar-benar ngambil tuh dari data yang ada, bukan dari tekanan politik sama sekali gitu teman-teman. Approve untuk ketua The Fed kita gitu. Lalu lanjut ya, itu tadi mengenai suku bunga ekspektasi bagaimana kita udah bahas. Intinya Sun Tubi memang akan ada pemotongan, cuma masih belum akan dilakukan pada dalam jangka waktu dekat ini. Kemarin kan dia ada bilang bulan September gitu, terus dia bilang lagi Juli, habis itu dia bilang belum tentu gitu. Ya, jadi kemungkinan sih akan ada 2 kali pemangkasan suku bunga seperti yang diomongin di awal tahun ya kemarin teman-teman ya. But let's see nanti hasilnya bagaimana ya, kita perlu lihat nanti kelanjutan dari akhir bulan nanti gitu teman-teman, ketika akhir bulan Juli ini ya. Jadi nggak dia mangkas suku bunga lagi gitu teman-teman. Oke. Nah lanjut lagi ya, ini tadi news kalau mau selesai. Untuk news hari ini ya, kalau kemarin kan itu ada JOLTS ya, yang kemarin itu ya, kemarin ada JOLTS job opening. Jadi kalau kita perhatikan dari harga area JOLTS-nya itu ya, itu previousnya itu di 7395, kemudian untuk yang terbarunya itu di 7769 gitu. Ya, ini ada sedikit kenaikan lapangan pekerjaan ya. Ini nggak begitu signifikan, tapi kita appreciate karena memang kenaikannya cukup signifikan. Dan hari ini ada laporan mengenai ADP ya teman-teman ya. ADP di jam 7.15 ya PM atau waktu Indonesia Barat gitu teman-teman. ADP kalau kita lihat ADP dari previous cuma 37 ya, ini ada forecast sebesar 99, artinya mengalami kenaikan gitu. In case ini naik berarti ini good for USD, artinya memang di sini pasar tenaga kerja masih dinilai kuat gitu. Nanti ADP yang positif itu akan mempengaruhi nilai NFP. Jadi saya nggak akan bahas NFP dulu karena saya butuh 2 data penunjang ini, JOLTS yang ADP gitu. Nanti kita baru mulai membuat skenario ya, how about NFP data yang akan dirilis ya di hari Kamis nanti, karena hari Jumat market totally libur untuk US ya, untuk sesi US atau Amerikanya gitu. Sebenarnya Kamis itu juga udah jam 1 malam ya di sini, jam 1 pagi di kita, dia udah tutup juga gitu teman-teman gitu. Oke. Jadi memang agak padat ya, dan ini memang efektif berarti di 2 hari lagi nih, Rabu sama Kamis untuk trading. After that kita libur ya, jadi volatility market akan berkurang besar di sini teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya, sini masih ada gap ya. Oke di sini. Jadi sebenarnya kan kemarin saya ada bahas ya mengenai high time frame ya.
mengenai high time frame di sini saya udah bahas. Nah, ini dia udah sell ya. Terus ini dia ada FVG 1 hours ya. 4 hours di sini. Nah, di sini ada beberapa FVG yang mungkin nanti akan kita gambar ya. Targetnya itu ya di sini saya mau ambil kurang lebih di FVG 1 hours yang ada di atas ini ya. Ini ada FVG sebenarnya teman-teman dari area gapnya ya. Di sini 15 menit ada. Jadi target tertinggi itu ada di 3379 atau 3380 untuk kenaikan ini. Di atas 3380, di sini ada liquidity lagi ya yang akan di sweep sama dia ya. Ini sweep sama dia kurang lebih nanti di bagian atas ini kita baru ada area sell, artinya 3410 atau 3420-an gitu teman-teman. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kalian kemarin ada dapat buy ya dari bawah sini totally itu cukup banyak ya tipsnya gitu teman-teman, karena kita ada bahas juga ini ada potensi retrace ya atau rebound ya dari area retrace ini. Kalian bisa cek itu ada di sini ya di area video weekly yang kemarin di sini teman-teman gitu ya. Ini juga saya ada info juga kok ke bagian daily outlook ya. Dari outlook di sini untuk yang learning center ya, ini learning center. Nah, ini sekarang turun, kita belum tahu sampai mana. Tapi untuk saat ini ya teman-teman kita bisa patokin ke 3250, 3230 dan kemarin price atau harga sendiri itu rebound dari 3250 sebagai area terendah dia di sini ya teman-teman ya gitu. Oke, sekarang kita mau lihat lagi untuk outlook kita hari ini apa aja sih gitu. Oke, sebenarnya hari ini ada yang kurang menarik. Ya dari kemarin sih sebenarnya nggak begitu menarik ya gitu. Yang menarik itu hari Senin doang gitu. Tapi kan kita coba cari dulu karena saya ada briefing juga untuk learning ya. Oke, di sini dia downtrend ya, terpantau harganya itu downtrend guys, itu 1 2 ya. Sekarang kita coba ambil di bagian sini. Oke, ini satu lagi di sini ya. Oke, kita ambil di sini satu. 1 2 3 berarti channeling ya. Oke, sekarang kita lihat ya kalau harga itu sudah breakout dari area channelingnya dia. Nah, sekarang berarti ini kan posisi harga turun ya. 1 2 3 4 5 turun nih dan naik nih. Berarti di sini ada change of character yang terbentuk di dalam market gitu kan. Oke, ini ada change of character, berarti di sini ada potensi jadi QM nih di sini nih. Ya, ini ada QM-nya nih. Nah, di sini teman-teman ini pas sekali ya dengan area ini. Ini ada QM pertama, itu ada FVG juga 4 jam ya di 3320 ya atau 3314 ya. Sini area pertama, kemudian area kedua itu ada di sekitaran sini. Nah, nih area kedua. Jadi ada 2 zona yang perlu kita pantau ya untuk hari ini. Nah, ini nih, ini bisa jadi potensi buy sebenarnya masuknya. Semoga rezeki kita lagi ya teman-teman ya. Sini. Oke, jadi ada 2 zona yang bisa kita pantau ya untuk area ini. Ini QM ya dan FVG. Karena sini ada charts ya dia sendiri sini ya. Sini ada change of character atau charts ya di sini. Ini kalau saya ngomong bahasa Inggrisnya salah, maaf ya guys ya. Yang penting paham kan gitu kan gitu. Nah, ini ada 1 2 3 ada 1 ada 2 ya. Jadi kalian bisa tunggu di sini ya. Berarti di bawah sini ini ada liquidity ya. Ini ada liquidity ya. Ini kita sebut sebagai LK aja biar cepet ya. LK. Jangan terlalu panjang ini. Boros sekali. Nah, ini LK-nya di sini. Berarti di bawah 3297 kita cari sell guys. Cari sell untuk nge-clear liquidity yang ada di sini. Ini liquidity ini clear ya. Berarti kurang lebih nanti bisa kita targetin ke zona yang ada di bawah sini, di bawah liquidity dikit ya. Itu 3230, 3217. Nah, ini targetnya dia. Gitu teman-teman. Oke, ini kurang lebih briefingan kita untuk video ini ya. Nah, di atas 33 ini ya, ini kan ada zona juga sebenarnya. Ini 1 2. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih ya, ini unik ya. Ini 1 2 5 7. Oh, ini kita coba tarik sampai belakang 56, sampai 56. Ini ada charts, berarti sini ada zona lagi untuk konfirmasi bagusnya ya.
Nah, konfirmasi bagusnya bullish lanjutan, harga bisa balik closing di atas ya 3556 ya. Ini ya untuk berarti kalau di atas ini kita cari konfirmasi buy lanjutan dengan target sini ada liquidity ya. Ini targetnya 3390 sampai ini ada liquidity juga nih, supaya ada short sih gitu. Ini ada ini ada FVG, cuma ini tidak fresh ya. FVG ini unfresh sih sebenarnya, unfresh FVG kalau ini ya. Targetnya ke sini itu cari buy-nya. Tapi kalau di bawah 3356 kita masih ada beberapa skenario, cari turun ke sini baru lanjut naik ya, atau di sini ya. Ini ada satu lagi, dia bisa turun naik ke sini ya, baru dia lanjut naik ke atas ya teman-teman ya. Ya nanti tinggal kita cek aja dia maunya yang mana. Targetnya sih 3390 gitu. Berarti di bawah 3302 3297 baru kita targetin ke bawah. Untuk saat ini skenario saya masih begini teman-teman ya. Jadi tolong untuk kalian jangan di skip videonya kalau kalian nonton gitu, karena kalau kalian skip videonya nanti bahas teknik ini kalian bisa salah paham, dan sehingga persepsinya kita tuh nggak sama gitu. Ini kalian boleh sesuaikan dengan persepsi kalian segala macam gitu teman-teman. Itu kalian bisa custom juga dengan keinginan kalian. Intinya ini mapping untuk general purpose ya, yang bisa kalian pakai mau kegunaan apapun, dan ini jadi patokan untuk secara garis besar untuk kalian trading di keseharian kalian masing-masing gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, supaya video nggak terlalu panjang. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Juno Trading ID agar saya bisa menghasilkan konten-konten begini terus menerus ke depannya, dan doakan semoga kita bisa segera menambah pair lagi ya yang akan dianalisa sehari-hari di dalam channel YouTube Juno Trading ID. Oke, thank you and see you on the next video update.